Kadang kita mengira dosa yang besar adalah ketika melakukan maksiat yang tampak jelas. Padahal, seringkali yang menjerumuskan seseorang ke dalam azab adalah hal-hal kecil yang ia biarkan setiap hari. Kebiasaan sepele yang dianggap enteng, namun di sisi Allah ia memiliki berat yang menggetarkan. Dosa kecil yang terus dilakukan bukan lagi kecil. Ia menumpuk, mengeras, lalu menutup pintu cahaya dalam hati. Hari kiamat adalah hari ketika setiap detik hidup kita diungkap tanpa tersisa. Setiap ucapan, lirikan mata, keluhan, dan perbuatan ringan akan berbicara. Betapa banyak manusia yang tersandung oleh hal-hal yang dulu mereka anggap remeh. Sekarang, mari kita renungi 11 kebiasaan sepele yang mengundang azab di hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mengucapkan dusta walau bercanda. Dusta bukan sekadar kata yang keluar dari lisan. Ia adalah noda yang menggelapkan hati. Banyak orang menganggapnya ringan. Cuma bercanda. Padahal, Imam Nawawi menegaskan bahwa dusta tetap haram meski dibungkus olok-olok, karena syariat menuntut kejujuran dalam setiap keadaan. Rasulullah memperingatkan keras, celakalah bagi orang yang berbicara, lalu berdusta agar orang lain tertawa. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap kali seseorang menjadikan kebohongan sebagai hiburan, ia sedang menanam duri untuk dirinya sendiri di akhirat. Dusta merusak kepercayaan, mencederai hati, dan membiasakan jiwa untuk meremehkan kebenaran. Ketika lisan tidak lagi jujur, pintu-pintu kebaikan tertutup perlahan tanpa disadari. Maka, berhati-hatilah, sebab satu kalimat bohong bisa menjadi penyebab murka Allah pada hari ketika tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. 2. Menunda syalat tanpa alasan syar'i. Menunda sholat bukan hanya soal waktu yang bergeser. Ia adalah tanda bahwa hati mulai mendahulukan dunia daripada panggilan Allah. Banyak yang berkata, nanti saja, sebentar lagi. Padahal, setiap detik adalah pinjaman yang bisa dicabut kapan saja. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menunda ibadah tanpa uzur adalah bentuk kelalaian yang mengikis rasa takut kepada Allah. Allah sendiri memperingatkan dalam firman-Nya. Maka, celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5 lalai. Di sini, kata Imam Qurtubi, termasuk orang yang meremehkan waktunya. Salat adalah janji cinta antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika seseorang menundanya tanpa alasan, ia sedang memutus tali itu sedikit demi sedikit. Dan betapa banyak manusia yang nanti berdiri di hadapan Allah dengan wajah muram hanya karena kebiasaan kecil yang ia kira tidak berdosa. Menunda salat. Semoga Allah menjaga hati kita agar tidak tertipu oleh waktu. 3. Meremehkan hak orang lain. Di mata manusia, mengambil sedikit hak orang lain saat antre, menyerobot jalan, atau menunda amanah terasa sepele. Namun di sisi Allah, setiap bentuk kezaliman, kecil maupun besar, akan dituntut pada hari kiamat. Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam hadits qudsi, "Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan ia atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hajar menegaskan bahwa kezaliman kecil sekalipun, bila dibiarkan, menjadi tumpukan dosa yang berat. Bahkan, sekadar memotong antrian tanpa izin adalah bentuk memakan hak orang lain. Begitu pula, menahan titipan, mengabaikan janji, atau mengambil jalan orang lain tanpa peduli. Semuanya akan kembali sebagai hisab yang sangat rinci. Kita mungkin lupa kelakuan kecil itu, tetapi orang yang dizalimi tidak lupa.
dan Allah tidak pernah lupa. Pada hari ketika tidak ada lagi dinar atau dirham, yang ada hanyalah pertukaran pahala dan dosa, maka berhati-hatilah. Sebab seringkali azab datang bukan karena dosa besar, tetapi karena kezaliman yang kita anggap remeh. 4. Menggunjing dan menceritakan aib. Ghibah sering muncul dari obrolan ringan. Duduk bersama, lalu lidah mulai membuka pintu-pintu dosa. Ia terasa manis, tetapi azabnya pahit. Allah menggambarkan betapa menjijikan perbuatan ini. Apakah kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Surat Al-Hujurat ayat 12. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menggunakan perumpamaan yang ekstrem untuk menunjukkan betapa keji ghibah. Meski pelakunya tidak merasa, Rasulullah juga menegaskan bahwa menggunjing adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka jika didengar, meski hal itu benar. Banyak orang menganggapnya sekadar cerita, sekadar meluapkan isi hati, padahal setiap hurufnya menambah tumpukan dosa. Imam Al-Ghazali menyebut ghibah sebagai penyakit hati yang merampas cahaya iman, membuat amal-amal kebaikan bocor seperti air dari bejana retak. Seseorang mungkin bangga dengan salatnya, puas dengan sedekahnya, tetapi semua itu bisa berpindah kepada orang yang ia gunjingkan. Maka tahanlah lisan, sebab yang kita rasa ringan di dunia bisa menjadi sebab beratnya timbangan azab di akhirat. 5. Menyebarkan keburukan atau hoaks. Di zaman ketika satu sentuhan jari dapat membawa berita ke seluruh dunia, dosa pun dapat menyebar secepat cahaya. Betapa banyak orang merasa dirinya hanya meneruskan, padahal setiap kali informasi dusta, fitnah, atau keburukan tersebar melalui dirinya, mengalirlah dosa yang tak terlihat. Rasulullah bersabda bahwa setiap fitnah yang disebarkan akan menambah beban dosa bagi penyebarnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kehati-hatian dalam menyampaikan informasi adalah bagian dari amanah iman. Mengirim ulang pesan tanpa memastikan kebenarannya dapat merusak kehormatan seseorang, mengguncang masyarakat, bahkan memantik kebencian, dan semua itu kelak dituntut satu persatu. Pada hari kiamat, Allah mengingatkan bahwa orang fasik ketika membawa berita wajib diteliti. Surat Al-Hujurat ayat 6. Namun kita sering melupakan ayat ini saat berhadapan dengan layar ponsel. Maka berhentilah sebelum menekan kirim. Sebab jari yang ringan mengirim kabar buruk hari ini mungkin menjadi saksi yang memberatkan di akhirat nanti. 6. Melihat yang haram. Pandangan adalah pintu menuju hati. Satu lirikan yang dibiarkan, satu tatapan yang tidak dijaga, dapat menjadi awal dari maksiat yang lebih besar. Banyak yang berkata, cuma lihat, bukan berbuat. Padahal Rasulullah bersabda, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Hadis riwayat Hakim, panah itu tidak membunuh tubuh, tetapi melukai jiwa hingga kehilangan rasa malu. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pandangan haram adalah nyala pertama yang menyalakan api syahwat, lalu menggerakkan hati menuju dosa berikutnya. Bahkan Imam Al-Ghazali menganggap menjaga pandangan sebagai benteng utama kesucian hati. Yang berbahaya bukan hanya pandangan sengaja, tetapi juga pandangan kedua yang tidak ditundukkan setelah yang pertama tak sengaja melihat. Setiap pandangan haram menjadi nokta hitam yang menutup cahaya iman sedikit demi sedikit. Di hari kiamat, mata akan berbicara tentang apa yang ia lihat. Maka, siapa yang menjaga pandangannya di dunia, Allah jaga hatinya dari gelapnya maksiat. Sebaliknya, mereka yang membiarkannya liar akan menyesal saat penyesalan tak lagi menghapus dosa. 7. Mengeluh atas takdir dan rezeki. Keluhan mungkin terasa ringan di bibir, namun getarannya bisa menjadi bentuk protes halus kepada Allah. Kenapa begini?
Mengapa hidupku susah? Kok rezeki orang lain lebih mudah? Kalimat-kalimat kecil yang kita sebut spontan, tetapi di langit bisa tercatat sebagai ketidakridaan terhadap ketetapannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah murka kepada orang yang tidak ridho terhadap ketetapannya. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ibnu Hajar menegaskan bahwa ridho terhadap takdir adalah bagian dari kesempurnaan iman. Sebaliknya, keluhan yang terus-menerus menghitamkan hati dan menjauhkan pelakunya dari rasa syukur. Bahkan, Imam Al-Ghazali berkata bahwa mengeluh tentang dunia adalah isyarat bahwa seseorang belum mengenal kebijaksanaan Allah dalam mengatur hidupnya. Padahal, setiap takdir, pahit atau manis, adalah bagian dari jalan menuju rahmat-Nya. Namun, ketika lisan menjadi alat protes, seseorang sedang membuka pintu murka dan menutup pintu keberkahan, maka latihlah hati untuk berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab yang sering kita keluhkan mungkin justru yang Allah pilihkan untuk menyelamatkan kita di akhirat. 8. Mengumpat dan menyumpahi. Lisan adalah cermin hati. Ketika hati keruh, lisan memuntahkan kata-kata kasar, kutukan, dan umpatan yang sering dianggap sekadar emosi. Namun, Rasulullah mengingatkan, seorang mukmin bukanlah pencela, bukan pengutuk. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan ini bukan hanya untuk sumpah serapah besar, tetapi juga ucapan kecil yang merendahkan dan melukai. Setiap kata buruk yang keluar akan tercatat sebagai beban, bukan alasan. Di hari kiamat, manusia akan terkejut melihat betapa banyak dosa yang datang dari lisannya, bukan dari perbuatannya. Imam Al-Ghazali menyebut lisan sebagai anggota tubuh yang paling cepat menjerumuskan pemiliknya ke neraka jika tidak dijaga. Mengumpat mungkin membuat hati lega sesaat, tetapi ia meninggalkan noda yang menghitamkan ruh, merusak hubungan, dan menghilangkan keberkahan. Bahkan, satu kata bodoh, sial, atau kutukan kecil lainnya dapat menjadi sebab seseorang dituntut di akhirat, terutama jika menggoreskan luka di hati orang lain. Maka jagalah lisan seperti menjaga emas, sebab kemarahan kita berlalu, tetapi catatan amalnya tetap abadi. 9. Pelit mengucapkan salam. Salam adalah cahaya, namun banyak orang enggan mengucapkannya. Padahal satu kalimat, Assalamualaikum, membawa doa keselamatan, pahala besar, dan membuka pintu cinta antar sesama muslim. Rasulullah bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa mengucapkan salam adalah sunnah muakkadah, sedangkan menjawabnya adalah kewajiban. Maka meninggalkan salam tanpa alasan syar'i berarti melewatkan pahala yang agung dan merusak hubungan hati. Yang membuatnya berbahaya adalah bahwa sebagian orang menghindari salam bukan karena lupa, tetapi karena sombong, malas, atau merasa lebih tinggi. Kesombongan kecil inilah yang kelak bisa menjadi sebab seseorang tertahan dari rahmat Allah. Bayangkan, hanya karena enggan mengucap beberapa huruf, seorang hamba kehilangan kebaikan yang dapat menuntunnya ke surga. Maka, jangan remehkan salam. Ia adalah hadiah kecil yang menghapus jarak antara hati manusia dan mendekatkan kita kepada ridha ilahi. 10. Enggan memaafkan padahal mampu. Ada satu perbuatan yang diam-diam mengundang murka Allah, meski tampak kecil dan sering dianggap sepele. Enggan memaafkan padahal mampu melakukannya. Hati manusia memang mudah terluka, namun lebih berbahaya lagi ketika luka itu dipelihara hingga berubah menjadi dendam. Orang yang enggan memaafkan sebenarnya sedang mengikat dirinya sendiri dalam belenggu kesedihan. Padahal Allah berfirman bahwa orang yang mampu memaafkan
justru termasuk hambanya yang mulia. Rasulullah mengajarkan bahwa memaafkan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan jiwa. Di akhirat nanti, setiap luka yang kita simpan akan menjadi beban hisab, sementara setiap maaf yang kita lepaskan berubah menjadi cahaya penyelamat. Betapa sering seseorang kehilangan keberkahan hidup hanya karena hatinya kotor oleh kebencian yang tak pernah dilepaskan. Padahal, memberi maaf dapat membuka pintu ketenangan, memperbaiki hubungan, dan menurunkan rahmat Allah ke dalam hidup kita. Karena itu, jangan biarkan gengsi menutup pintu kebaikan. Memaafkan mungkin berat, tetapi balasannya jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah. Hapuskan dendam sebelum dendam itu menghapus ketenanganmu. 11. Meremehkan dosa kecil hingga menumpuk. Ada sebuah kebiasaan berbahaya yang sering dilakukan manusia tanpa sadar, meremehkan dosa-dosa kecil. Kita menganggapnya sepele, sekadar ucapan yang menyakitkan, pandangan yang dibiarkan liar, atau kelalaian kecil dalam ibadah. Namun, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat ibarat percikan api yang jatuh di tumpukan jerami. Awalnya kecil, lalu berubah menjadi kobaran besar yang membakar seluruh amal baik. Rasulullah telah memperingatkan bahwa dosa-dosa kecil bila dikumpulkan dapat menghancurkan seseorang seperti kayu-kayu kecil yang dikumpulkan hingga mampu menyalakan api besar. Banyak orang terjerumus bukan karena dosa besar, tetapi karena menganggap ringan maksiat yang diulang-ulang. Hatinya perlahan mengeras, matanya gelap dari cahaya hidayah hingga sulit kembali ke jalan taubat. Betapa banyak manusia yang kelak kaget di hari kiamat karena buku amalnya penuh noda yang ia anggap sepele di dunia. Sebaliknya, orang yang menjaga diri dari dosa kecil akan lebih mudah terhindar dari dosa besar. Maka, jagalah hati, jagalah lisan, jagalah pandangan. Karena keselamatan akhirat seringkali ditentukan oleh hal-hal kecil yang kita remehkan setiap hari. Sahabat Irman Hidayah, banyak sekali kebiasaan ringan yang kita lakukan setiap hari tanpa pikir panjang. Kita menganggapnya sepele, tidak berbahaya, bahkan kadang tidak merasa itu sebuah dosa. Namun di sisi Allah, kebiasaan kecil itu bisa berubah menjadi beban berat yang menyeret manusia menuju azab di hari kiamat. Betapa banyak orang yang celaka bukan karena dosa besar yang mencolok, tetapi karena tumpukan dosa kecil yang tidak pernah ia sesali, tidak pernah ia hentikan, dan tidak pernah ia taubati. Daftar yang telah kita bahas bukan sekadar informasi, tetapi cermin agar kita melihat diri sendiri. Setiap ucapan, setiap langkah, setiap tatapan, bahkan bisikan hati yang tersembunyi, semuanya dicatat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, Rabb yang maha teliti dalam setiap amal. Semoga peringatan ini melembutkan hati kita, membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap detik kehidupan. Mari kita jadikan hari-hari ke depan sebagai perjalanan memperbaiki diri, meninggalkan kebiasaan buruk, dan menyibukkan diri dengan amal yang mendekatkan kepada rahmat-Nya. Ya Allah, lindungi kami dari azab-Mu. Jauhkan kami dari kebiasaan buruk yang menjerumuskan, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surga-Nya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.